Dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Wanita penghibur yang dapat pelanggan genderuwo. Dina adalah seorang wanita muda yang baru saja diterima bekerja di sebuah klub malam di pusat kota. Pekerjaannya sederhana, menjadi penghibur bagi para pria yang datang untuk melupakan beban hidup mereka. Meskipun baru, Dina mulai merasa nyaman dengan suasana klub yang gemerlap, ditemani cahaya neon dan musik yang keras. Namun, ia merasa ada yang aneh dengan beberapa pelanggan yang datang lebih sering dari yang lain. Salah satu pelanggan yang menarik perhatiannya adalah seorang pria bertubuh tinggi besar dengan mata yang aneh. Pria itu selalu mengenakan topi hitam dan tak pernah berbicara banyak. Dina merasa ada yang ganjil. Namun pria itu selalu menatapnya dengan tatapan tajam yang seolah menembus jiwanya. Beberapa kali, Dina merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya setelah pertemuan tersebut. Tetapi ia mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya perasaan. Pada malam berikutnya, Dina kembali bertemu dengan pria itu. Kali ini, ia merasa aneh karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat pria itu. Seolah ia menghilang begitu saja setelah menyelesaikan pesanannya. Dina merasa bingung dan sedikit cemas. Tetapi pekerjaannya harus diteruskan. Keanehan-keanehan itu pun terus berlanjut. Hingga suatu malam yang mengubah segalanya. Setelah beberapa minggu bekerja di klub, Dina mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Namun, suatu malam, saat pulang kerja, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam apartemennya. Suara langkah kaki yang berat, suara desisan aneh yang membuat bulu kuduknya merinding, dan suara bisikan yang samar. Dina merasa seolah ada seseorang di dalam apartemennya, meski ia tinggal sendiri. Dina segera menyalakan lampu dan memeriksa setiap sudut ruangan. Namun tidak ada apa-apa. Ketika ia duduk di sofa untuk menenangkan diri, suara itu kembali terdengar, lebih keras dan semakin dekat. Dina berusaha untuk tenang dan meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun, saat ia melihat ke jendela, sosok pria bertubuh besar itu berdiri di luar. Hanya bisa dilihat dari bayangan yang samar. Hati Dina berdegup kencang, dan ia merasa tubuhnya dingin seketika. Ia tahu bahwa pria itu bukanlah manusia biasa. Wajahnya terlihat buram, tetapi matanya yang tajam tetap mengintimidasi. Dalam kepanikan, Dina menutup tirai dan segera menelpon temannya untuk meminta bantuan. Namun, saat ia menoleh kembali ke jendela, pria itu sudah menghilang. Meskipun demikian, Dina merasakan kehadirannya yang semakin mendekat. Keanehan semakin nyata saat Dina mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tubuhnya sering terasa lelah meskipun ia baru saja bangun tidur. Dan ada perasaan berat di dadanya yang sulit dijelaskan. Terkadang, saat ia sedang berjalan menuju klub, ia merasa seperti diikuti. Seringkali, ia berbalik dan melihat bayangan besar di kejauhan. Tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pada suatu malam, saat Dina melayani pelanggan, ia kembali bertemu dengan pria misterius itu. Kali ini, pria tersebut duduk lebih dekat darinya. Dan Dina bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti meja tempat mereka duduk. Ketika ia melirik pria itu, ia merasa ada sesuatu yang tak wajar. Pria itu tersenyum lebar, namun mulutnya terlihat lebih besar dari seharusnya. Dengan gigi tajam yang mencuat keluar, Dina terdiam, tubuhnya kaku. Saat pria itu meninggalkan klub, Dina merasa tubuhnya tiba-tiba lemah, dan matanya terasa seperti melayang. Sesuatu menariknya untuk mengikutinya keluar dari klub. Tanpa sadar, Dina melangkah keluar dengan langkah yang berat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi perasaan bahwa pria itu menginginkannya semakin kuat. Dina merasa bahwa ada sesuatu yang mengubah dirinya. Ketika ia mulai mengikuti pria itu keluar, dunia sekitar seakan mengabur. Langkahnya semakin lambat. Dan ia merasa seperti terseret ke dalam kegelapan. Tanpa sadar, Dina tiba di sebuah tempat yang asing. Sebuah hutan lebat yang gelap. Di tengah-tengah hutan, pria itu berdiri menunggunya. Mata tajamnya menatapnya. Pria itu membuka mulutnya, dan suara berat menggetarkan udara. "Kau telah datang."
katanya dengan suara yang tidak bisa dijelaskan. Dina merasa tubuhnya kaku. Namun suara pria itu seolah memaksa tubuhnya untuk mendekat. Dalam kepanikan, Dina berusaha melawan. Tetapi ia merasa seperti terhubung dengan sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Seolah dirinya telah terjebak dalam dunia lain yang penuh dengan bayangan. Tiba-tiba, sosok besar muncul dari balik pepohonan. Itu adalah makhluk yang Dina tak pernah bayangkan sebelumnya. Tubuhnya tinggi besar dengan kulit bersisik dan rambut panjang yang terurai. Itu adalah Gendruwo, makhluk mitologi yang bisa mempengaruhi jiwa manusia. Dina tidak bisa bergerak, tubuhnya lemas. Hanya bisa menatapnya dengan rasa takut yang semakin mendalam. Kehidupan Dina berubah sejak malam itu. Setiap kali ia tidur, ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang sama. Berulang-ulang, Gendruwo itu muncul, menatapnya dengan mata yang menembus jiwa, lalu membisikkan kata-kata yang membuat tubuh Dina gemetar. Ia merasa terikat, seolah Gendruwo itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikirannya, dan Dina merasa dirinya semakin terperosok ke dalam kegelapan. Di dunia nyata, Dina terus menjalani pekerjaannya sebagai penghibur. Namun, setiap kali ia bertemu dengan pria itu, ia merasa semakin lemah dan tak berdaya. Ada suatu kekuatan jahat yang merasukinya, dan ia merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya mulai merasa ada yang aneh dengan Dina. Melihatnya semakin pucat dan tertekan. Tetapi Dina tak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Pada suatu malam, Dina memberanikan diri untuk berbicara dengan seorang teman dekat yang bekerja di klub. Ia menceritakan tentang pria misterius itu dan Gendruwo yang mengikutinya. Temannya terkejut dan mengatakan bahwa cerita tentang Gendruwo memang ada dalam mitos lokal. Namun, ia juga memperingatkan Dina untuk berhati-hati. Karena sekali seseorang terikat dengan Gendruwo, tidak mudah untuk lepas. Dina merasa kegelapan semakin mendekat, dan ia harus mencari cara untuk membebaskan dirinya. Dina mencoba untuk mencari cara untuk menghindari kehadiran pria dan Gendruwo itu. Namun, setiap usaha yang ia lakukan selalu sia-sia. Ketika ia mencoba menghindari tempat-tempat yang sering dikunjungi pria itu, ia selalu merasa terhisap ke sana, seolah ada kekuatan yang menariknya kembali. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang terus mengendalikan hidupnya. Pada suatu malam yang sangat gelap, Dina memutuskan untuk tidak pergi bekerja dan mengunci diri di apartemennya. Namun, saat ia duduk dengan ketakutan, terdengar suara pintu yang diketuk. Suara itu semakin keras, sampai akhirnya pintu apartemennya terbuka tanpa ia menyentuhnya. Di ambang pintu, pria besar itu berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman menakutkan. Sudah saatnya, katanya dengan suara yang menggema. Dina ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa berat. Gendruwo itu telah datang menjemputnya. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghalangi. Sebuah bayangan gelap menutupinya. Dan ia tahu bahwa hidupnya yang dulu sudah tidak akan pernah kembali lagi. Dina terjatuh ke dalam kegelapan yang tidak dapat dijelaskan. Ia merasa seperti melayang di antara dunia nyata dan dunia lain yang gelap, di mana hanya ada bayangan dan suara-suara aneh yang menggema di sekitarnya. Gendruwo itu muncul di hadapannya, semakin dekat, dan senyum lebar dengan gigi tajamnya tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Dina merasa bahwa ia sudah terperangkap, dan tidak ada jalan keluar dari kegelapan ini. Ini adalah takdirmu, kata Gendruwo itu dengan suara yang dalam dan menggema. Kau memilih jalan ini, dan sekarang kau akan bersamaku selamanya. Dina ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia merasakan tubuhnya semakin dingin, seolah ruhnya perlahan-lahan diambil dari dirinya. Semua yang ia lihat hanya bayangan yang bergerak, dan ia mulai merasakan dirinya tidak lagi memiliki kendali atas dirinya sendiri. Tiba-tiba, sosok pria itu muncul lagi di sisi Gendruwo. Kali ini tampak lebih nyata. Matanya menatap Dina dengan tajam, dan ia merasa seolah pria itu telah menandainya. Kami akan bersatu. Pria itu berkata dengan suara rendah. Kau akan menjadi bagian dari kami. Sebuah kekuatan abadi. Dina merasa seolah dirinya ditarik lebih dalam, terjebak dalam dunia yang gelap ini, di mana ia tidak bisa melarikan diri. Dina terbangun di kamarnya, namun semuanya terasa tidak nyata. Tubuhnya terasa sangat lelah, dan pikirannya kabur seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Namun,
Saat ia melihat ke cermin, ia menyadari bahwa sesuatu telah berubah pada dirinya. Wajahnya pucat, matanya tampak kosong, dan ada sesuatu yang gelap di dalam tatapannya. Dina merasa ada yang sangat salah, tetapi ia tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi. Saat keluar dari kamarnya, ia menyadari bahwa klub malam tempat ia bekerja terasa sangat berbeda. Semua lampu neon tampak lebih redup, dan udara di dalamnya terasa lebih berat. Ketika ia melayani pelanggan, mereka melihatnya dengan cara yang berbeda, seperti mereka bisa melihat sesuatu yang gelap dalam dirinya. Dina merasa terasing dari dirinya sendiri, seolah ia bukan lagi manusia, melainkan sesuatu yang lebih gelap. Suara pria itu kembali terdengar di kepalanya. Bisikan yang lembut namun menakutkan. Kau sudah menjadi milikku. Dina, tidak ada jalan keluar. Dina menutup telinga dengan tangan, berusaha untuk menyingkirkan suara itu. Tetapi semakin keras suara itu bergema dalam pikirannya. Ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi, terperangkap dalam bayang-bayang yang terus menghantuinya. Beberapa minggu berlalu sejak Dina merasa ada yang mengendalikan dirinya. Setiap malam, ia terbangun di tempat-tempat yang tidak pernah ia ingat pergi. Selalu di bawah bayang-bayang genderuwo itu. Suatu malam, saat ia sedang duduk di ruangannya, pria itu datang kembali. Kali ini lebih jelas dan lebih menakutkan. Saatnya untuk melakukan keinginan terakhir, katanya sambil mendekati Dina. Dina merasa seperti ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengikuti kata-kata pria itu. Ia tidak bisa melawan. Tubuhnya bergerak tanpa ia kendalikan. Bahwa mereka semua, pria itu berbisik. Dina tahu bahwa ia sedang diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang mengerikan. Tetapi tubuhnya terasa seperti tidak bisa berhenti bergerak. Ia keluar dari apartemennya dengan langkah yang sangat cepat, menuju tempat yang sudah ia kenal, klub malam tempat ia bekerja. Setibanya di sana, Dina merasa seperti tidak ada yang benar-benar memperhatikan dirinya. Suasananya terasa aneh, seolah ada sesuatu yang lebih gelap menguasai tempat itu. Ketika ia melihat ke arah para pelanggan, ia merasakan bahwa mereka sudah tidak lagi manusia. Mereka berubah menjadi bayangan yang gelap, dan mereka semua menatapnya dengan senyum yang lebar. Seperti menunggu perintah, Dina merasa kegelapan itu menguasai dirinya sepenuhnya. Dina merasa dirinya semakin terjerumus ke dalam dunia yang gelap dan tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Setiap malam, ia terbangun di tempat yang tidak dikenalnya, dengan tubuh yang terasa lebih berat dan penuh dengan kekuatan yang asing. Kadang-kadang, ia melihat bayangan genderuwo itu di sudut-sudut gelap, seolah mengawasinya. Ia mulai merasakan bahwa ia bukan lagi manusia biasa. Pada suatu malam yang penuh kegelapan, Dina kembali bertemu dengan pria itu di luar klub. "Kau sudah siap menjadi bagian dari kami," kata pria itu dengan senyum yang penuh makna. Dina tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia merasa bahwa ia sudah terlalu jauh terperangkap dalam dunia ini. Ketika pria itu mengulurkan tangannya, Dina merasa tubuhnya bergerak sendiri untuk menyambutnya. Saat tangan genderuwo itu menyentuh pundaknya, Dina merasakan sesuatu yang sangat kuat masuk ke dalam tubuhnya. Suara itu kembali, lebih jelas daripada sebelumnya. "Kau sekarang adalah bagian dari kami. Dina, tidak ada jalan keluar." Suara itu menggema dalam pikirannya. Dina merasa seperti dirinya menghilang, dan tubuhnya kini hanya menjadi wadah untuk sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan. Ia tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk melarikan diri. Dina merasa dirinya semakin terperosok ke dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, saat ia berjalan kembali ke apartemennya, tubuhnya terasa lebih berat daripada sebelumnya. Ia tidak bisa mengingat jalan pulang, namun langkahnya membawanya ke tempat yang tidak ia kenal, sebuah pemakaman tua yang terlupakan. Di sana, genderuwo itu menunggunya dengan tatapan penuh harapan. "Aku telah menunggumu," kata genderuwo itu. Suaranya berat dan menggetarkan. Dina merasa seolah ada kekuatan besar yang mengikat dirinya. Ia ingin berlari, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Keheningan yang menakutkan mengelilingi mereka, dan Dina tahu bahwa takdirnya sudah ditentukan. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang lebih gelap, tempat di mana tidak ada jalan keluar. Seiring berjalannya waktu, Dina semakin merasa terhubung dengan kekuatan gelap itu. Ia mulai merasakan perubahannya. Tubuhnya semakin tidak manusiawi, dan matanya yang dulu cerah kini dipenuhi dengan kekosongan.
Dunia yang dulu ia kenal kini terasa semakin jauh. Ia hanyalah bagian dari bayangan yang menunggu untuk datang. Terperangkap dalam kekuatan yang tak terlihat. Dina mulai merasakan perubahan yang lebih nyata dalam dirinya. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Fisiknya berubah, matanya semakin gelap, dan perasaannya semakin terlepas dari dunia nyata. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, yang ia lihat hanyalah sosok yang tidak ia kenali, seorang wanita yang terperangkap dalam tubuh yang asing. Seperti sosok bayangan yang sudah kehilangan identitasnya. Bahkan teman-temannya mulai melihat perubahan yang mencolok, dan mereka menjauhinya dengan ketakutan yang semakin jelas. Namun, Dina merasa tidak peduli. Suara genderuwo itu semakin sering berbisik dalam pikirannya, memberinya perintah-perintah yang semakin menakutkan. Mereka tidak akan mengerti. Mereka tidak tahu siapa dirimu sekarang. Bisikan itu terdengar seperti gema dalam pikirannya. Dina merasa seperti sedang terseret lebih dalam ke dalam dunia yang gelap. Dunia di mana makhluk-makhluk jahat seperti genderuwo dan bayangan lainnya berkuasa. Di tengah malam yang sunyi, Dina merasa sebuah dorongan kuat untuk keluar dari apartemennya. Tubuhnya bergerak sendiri. Langkahnya tak bisa ia kendalikan. Ia menyusuri jalanan kota yang gelap dan sepi. Tak ada seorang pun yang melihatnya. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih jauh dari dunia manusia. Lebih dekat ke dunia yang dipenuhi oleh kegelapan dan bayangan yang selalu mengintainya. Dina tiba di sebuah tempat yang jauh dari peradaban. Sebuah hutan lebat yang penuh dengan pohon-pohon tua dan angin yang berbisik. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Tetapi ia tidak bisa berhenti. Di dalam kegelapan hutan itu, genderuwo itu menunggunya. Lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Kau akhirnya datang, kata genderuwo itu dengan suara yang menggema, seolah berasal dari kedalaman bumi. Sekarang, waktunya untuk melangkah lebih jauh. Dina merasa kegelapan mengelilinginya. Setiap kali ia mencoba untuk bergerak atau berteriak, tubuhnya terasa seperti dibelenggu oleh kekuatan tak terlihat. Ada sesuatu yang menariknya ke dalam hutan. Seolah ia dipanggil oleh kekuatan gelap yang tidak bisa ia tolak. Di antara pohon-pohon besar, ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak. Makhluk-makhluk yang terlihat seperti genderuwo lainnya. Semua menunggunya dengan tatapan yang kosong namun penuh kekuatan. Akhirnya, Dina sampai di sebuah tempat yang sangat tua dan terlupakan. Sebuah altar yang terlihat seperti peninggalan zaman kuno. Genderuwo itu melangkah mendekat. Tangannya terulur, menyentuh leher Dina dengan lembut. Kini, kau akan bergabung dengan kami. Tidak ada yang dapat menghentikan kita, katanya. Suaranya terasa seperti bisikan yang menembus jiwa Dina. Saat itu, Dina merasa sebuah kekuatan besar mengalir ke dalam dirinya. Dan dunia yang dulu ia kenal mulai menghilang, digantikan oleh kegelapan yang abadi. Dina terbangun di tengah kegelapan, di sebuah ruang yang sepi dan hening. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berada di tempat ini, atau apa yang telah terjadi padanya. Namun, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Cahaya yang dulu ada dalam dirinya kini padam, digantikan oleh rasa kosong yang menguasai dirinya. Ia tahu, ia telah sepenuhnya berubah, menjadi bagian dari dunia kegelapan yang tidak bisa dijelaskan. Genderuwo itu muncul kembali di hadapannya, tetapi kali ini dengan wujud yang lebih besar. Lebih menyeramkan. Sekarang kau adalah bagian dari kami, katanya dengan suara yang menggema. Dina merasa tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan gelap yang terus tumbuh, dan ia tidak bisa lagi melawan. Setiap kata yang keluar dari mulut genderuwo itu membuatnya semakin tenggelam dalam kegelapan. Tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa membawanya kembali ke dunia manusia. Seiring berjalannya waktu, Dina mulai melihat perubahan yang lebih mencolok pada dirinya. Ia tidak lagi merasa seperti manusia. Ia merasa seperti makhluk yang terlahir dari kegelapan, terperangkap dalam dunia yang tidak dikenalinya. Wajahnya semakin berubah, tubuhnya semakin besar dan kuat, dan matanya kini hanya menyisakan kilatan hitam yang dalam. Ia telah sepenuhnya menjadi makhluk yang dulu hanya ia dengar dalam mitos. Makhluk yang tak akan pernah kembali lagi ke dunia manusia. Dina kini hidup di antara kegelapan yang tak terjangkau. Ia berkelana di dunia yang gelap dan penuh dengan makhluk-makhluk lain yang serupa dengannya. Makhluk yang dulunya manusia, namun telah terperangkap dalam kekuatan jahat yang sama. Di dunia ini, ia bertemu dengan sosok lain yang juga terjebak dalam kegelapan.
seorang wanita yang dulunya seperti dirinya, namun kini telah berubah menjadi makhluk yang menakutkan. Wanita itu menatap Dina dengan tatapan kosong, seperti tidak mengenali dirinya. "Kau baru saja bergabung dengan kami," kata wanita itu dengan suara yang dalam. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Dina, kami semua terjebak dalam dunia yang sama, terperangkap dalam takdir yang gelap." Dina merasa tubuhnya semakin terikat, semakin lemah, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi kembali. Dunia manusia telah jauh meninggalkannya. Namun, wanita itu melanjutkan ceritanya. "Ada satu cara untuk keluar," katanya dengan suara rendah. "Tapi itu akan mengorbankan semua yang kau kenal." Dina merasa penasaran, namun juga takut. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya. Wanita itu hanya menggelengkan kepala. "Kau harus menghadapi kegelapan dalam dirimu sendiri. Hanya dengan cara itu, kau bisa kembali, tapi itu akan mengubah segalanya." Dina merasa ada harapan yang sangat tipis untuk keluar dari dunia gelap ini. Tetapi ia juga tahu bahwa jalan yang harus ditempuh sangat berat. Ia mulai bertanya pada diri sendiri apakah ia masih bisa kembali ke kehidupan yang dulu ia kenal. Perjalanan itu tidak mudah, dan setiap langkah terasa seperti melawan kekuatan yang sangat besar. Genderuwo itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, dan bayangan-bayangan gelap itu selalu mengawasinya. Dengan tekad yang semakin kuat, Dina mencari cara untuk mengatasi kegelapan dalam dirinya. Ia mulai mencoba untuk melawan pengaruh genderuwo itu, berusaha untuk menemukan cahaya yang tersisa di dalam dirinya. Namun, semakin ia berusaha, semakin kuat pula kegelapan yang menahannya. Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa berat, dan ia merasakan tubuhnya semakin terperangkap dalam dunia yang gelap. Dalam perjuangannya, Dina mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Ada kekuatan dalam dirinya yang belum ia pahami. Sesuatu yang lebih besar dari genderuwo itu. Ia tahu bahwa untuk keluar dari dunia ini, ia harus menghadapi kegelapan itu. Tetapi ia juga tahu bahwa harga yang harus dibayar akan sangat besar. Jalan untuk kembali semakin gelap, dan tak ada yang tahu apakah Dina akan berhasil. Dina akhirnya sampai pada titik di mana ia harus berhadapan langsung dengan genderuwo itu. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan menghancurkan makhluk yang telah mengendalikan dirinya sejak awal. Dengan kekuatan yang baru ditemukan dalam dirinya, Dina siap untuk melawan. Meskipun ia tahu bahwa itu bisa berarti akhir dari segalanya. Di tengah hutan gelap, genderuwo itu menunggu Dina. "Kau pikir kau bisa melawan kami?" tanya genderuwo itu dengan suara yang mengerikan. Dina tidak menjawab. Namun ia merasa kekuatan dalam dirinya semakin kuat. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir. Dan jika ia kalah, ia akan terperangkap selamanya dalam dunia yang gelap ini. Pertempuran itu terjadi dengan sangat cepat. Dina merasa kekuatan genderuwo itu menyerangnya dengan hebat. Namun ia berusaha untuk bertahan. Dengan setiap serangan yang diberikan oleh genderuwo, Dina berusaha melawan dengan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya. Itu adalah pertarungan antara cahaya dan kegelapan, dan hanya satu yang akan bertahan. Dina merasakan tubuhnya lelah dan hampir tak bisa bergerak. Namun ada sesuatu yang lebih kuat dalam dirinya yang memaksa untuk bertahan. Dalam pertempuran yang semakin sengit, Dina mulai merasakan kekuatan gelap genderuwo itu semakin melemah. Setiap kali ia berhasil menghindari serangan dan memberikan perlawanan, ia merasa kekuatan itu semakin jauh dari dirinya. Kegelapan yang menguasainya kini mulai terpecah, seperti keretakan yang terbuka di antara dunia nyata dan dunia gelap. Dengan satu dorongan terakhir, Dina mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. Dalam sekilas cahaya yang muncul, ia menyadari bahwa genderuwo itu mulai melemah. Seraya tubuhnya menyusut menjadi sosok yang lebih kecil dan rapuh. Dina tahu bahwa ia harus memanfaatkan momen ini untuk mengakhiri semuanya. Dengan satu serangan penuh kebencian dan keberanian, Dina menghancurkan genderuwo itu, menghancurkan kekuatan gelap yang mengendalikan hidupnya. Namun, saat genderuwo itu hancur, Dina merasa tubuhnya semakin lemah. Kekosongan yang ia rasakan mulai menguasai dirinya lagi. Dan ia tahu bahwa meskipun ia telah mengalahkan genderuwo, ada harga yang harus dibayar. Ia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan makhluk itu. Dan tubuhnya kini berada di ujung kehancuran. Dina terjatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar, dan matanya perlahan menutup. Tetapi ada sebuah perasaan yang aneh.
sebuah kedamaian yang perlahan datang menyelimutinya. Ketika Dina membuka matanya, ia merasa dunia di sekitarnya tidak lagi gelap. Cahaya lembut menyinari wajahnya, dan udara terasa segar. Ia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa dirinya berada di tempat yang berbeda. Sebuah tempat yang penuh dengan warna dan kehidupan. Pohon-pohon hijau, bunga-bunga yang bermekaran, dan langit biru tanpa awan. Ini bukan dunia yang gelap dan menakutkan yang ia kenal sebelumnya. Ini adalah dunia yang damai, penuh dengan kehidupan yang telah lama ia rindukan. Namun, Dina masih merasa ragu. Apakah ia benar-benar bebas? Apakah ia telah kembali ke dunia manusia? Ataukah ini hanya ilusi? Ketika ia mencoba berdiri, tubuhnya terasa lebih ringan, lebih kuat daripada sebelumnya. Ia merasakan kehidupan yang mengalir dalam dirinya. Seperti darah yang kembali mengalir setelah sekian lama mati rasa. Dina tahu bahwa ia telah meninggalkan dunia gelap. Namun ia juga tahu bahwa perjalanannya belum sepenuhnya selesai. Tiba-tiba, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya. Dina menoleh, dan di kejauhan, ia melihat sosok seorang wanita yang dikenalinya. Wanita yang ia temui di dunia gelap, yang telah memberinya harapan untuk kembali. Wanita itu tersenyum padanya, dan Dina merasakan kehangatan yang menyelimuti hatinya. Kau telah melakukannya, Dina, kata wanita itu dengan suara lembut. Kau telah mengalahkan kegelapan itu, dan sekarang, waktumu untuk kembali ke tempat yang seharusnya. Dina merasa sebuah kekuatan baru mengalir dalam dirinya saat wanita itu mendekatinya. Kau adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan kegelapan itu, kata wanita itu. Kau telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, waktunya untuk kembali ke dunia manusia dan melanjutkan hidupmu. Dina tidak tahu bagaimana hal itu mungkin terjadi. Namun ia merasa siap untuk menghadapi dunia yang telah ia tinggalkan begitu lama. Saat wanita itu meraih tangan Dina, dunia di sekitar mereka mulai berputar. Dalam sekejap mata, Dina merasa dirinya kembali berada di tempat yang familiar, apartemennya yang sunyi. Namun, kini ia bisa merasakannya dengan jelas, bahwa dirinya telah berubah. Dina bukan lagi wanita yang terperangkap dalam dunia gelap. Ia kembali ke dunia manusia dengan kekuatan yang baru. Dan ia tahu bahwa perjalanan ini telah mengajarinya banyak hal. Dina memandang ke cermin di dinding kamar apartemennya. Wajah yang ia lihat kini penuh dengan kedamaian. Tanpa bayangan gelap yang dulu menghantuinya, ia telah mengalahkan kegelapan dalam dirinya. Dan kini, ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Meski dunia masih penuh dengan misteri, Dina tahu bahwa ia siap menghadapi apapun yang datang. Dengan tekad baru, ia melangkah keluar dari apartemennya, menuju dunia yang lebih cerah, yang kini ia hadapi dengan harapan baru dan kekuatan dalam dirinya.